Hai teman, kembali lagi bersama saya dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Seperti biasa sebelum mulai, Mimin ingatkan teman-teman baru yang bergabung untuk ikut memberikan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih atas kemurahan hati teman yang sedang mendengar dan membaca serta menonton video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 103. Sebelum pergi ke rumah Alika, Aluna dan Azam pergi ke rumah orang tua Azam yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Aluna juga membawa beberapa kue untuk mertuanya karena tidak mungkin jika ia datang dengan tangan kosong. Di rumah itu hanya ada ibu dan ayahnya karena semua anaknya sudah berkeluarga. Saat sampai di sana, hanya ada ibunya Azam karena ayahnya masih berada di luar kota dan rencananya pulang besok pagi. Aluna berada di dapur bersama mertuanya untuk menyiapkan makan siang. "Kamu harus minum ini supaya cepat dikasih hamil," ujar ibunya sambil memberikan sebuah kotak yang berisi jamu. Entah terbuat dari apa jamu itu. Aluna menerima meskipun ragu, karena memang ia sama sekali tidak suka minum jamu seperti itu. Ia hanya menghargai pemberian dari orang tua. "Nanti aku minum di rumah, Bu." Dari apa yang diberikan Aluna, sudah bisa mengerti jika ibu mertuanya juga menginginkan cucu dari Azam. "Kamu juga harus jaga kesehatan, olahraga, karena pengaruh pada program kehamilan juga. Kalian sudah periksa ke dokter kan?" tanya ibunya Azam pada sang menantu. "Ya, Bu. Alhamdulillah kami sudah periksa dan hasilnya juga baik. Kami tetap ikhtiar program kehamilan bulan depan." Aluna bicara sambil menaruh kue-kue di atas piring, tanpa berani menatap mertuanya. Tadi Azam meminta Aluna menyiapkan cemilan untuk menemaninya bekerja. Sebenarnya ibunya Azam tidak berkata kasar atau menyakiti hati Aluna. Ia bahkan bicara secara baik-baik. Ibunya Azam tidak pernah membandingkan Aluna dengan menantu-menantunya yang lain. "Aku bawa ini dulu buat Mas Azam ya, Bu." "Iya." Aluna membawa piring berisi kue itu ke tempat di mana Azam sedang duduk sambil menyelesaikan pekerjaannya dari rumah. "Kita nginep dulu sehari atau langsung ke rumah Lika?" tanya Aluna setelah meletakkan kue itu di hadapan sang suami. "Kalau nginep dulu di sini nggak apa-apa." Azam tidak mengambil keputusan sendiri. Ia juga menanyakan persetujuan sang istri. Aluna mengangguk. "Iya, nggak apa-apa kok. Ibu juga sendiri di sini kan?" "Ya udah, habis selesai pekerjaan ini, baru kita makan siang bersama ya." Azam tersenyum menatap Aluna. "Iya, kalau gitu aku lanjut masak dulu." Aluna kembali ke dapur untuk melanjutkan kegiatannya memasak. Semua bumbu sudah dihaluskan, tinggal ditumis dan memasukkan ayam saja. Aluna lebih bisa memasak jika dibandingkan dengan Alika yang hanya bisa makan. Meskipun begitu, tapi Alika sudah banyak belajar dan sedikit-sedikit ia sudah belajar. Tidak mungkin jika terus dirinya yang dimasakan oleh Syafiq. "Oh iya, Ibu, dengar katanya adik kamu ngisi lagi ya?" ujar ibunya Azam tiba-tiba. Iya Bu, alhamdulillah," balas Aluna. "Padahal anak-anaknya masih kecil ya, tapi udah hamil lagi. Subur banget dia," tutur ibunya Azam sambil memotong tempe. Mendengar itu, Aluna merasa tersindir meskipun mertuanya tidak mengatakan jika Aluna tidak subur, tapi ia seperti tersentil hingga membuatnya membatin. "Emang aku nggak subur apa?" batinnya. "Harusnya kamu tanya adik kamu. Anaknya belum setahun tapi udah bisa hamil lagi. Jangan-jangan kembar lagi," ujar ibu Azam, berbicara seolah-olah tidak memikirkan perasaan menantunya. "Bisnis ayah lancar, Bu." Aluna mengalihkan pembicaraan
karena tidak nyaman dengan topik ini. Ia merasa tersudutkan secara tidak langsung oleh perkataan mertuanya sendiri. Alhamdulillah lancar. Wanita parubaya itu juga sepertinya tidak curiga dengan Aluna yang mengganti topik pembicaraan. Tapi setelah topik itu selesai, kembali Ibu Azam membicarakan soal bayi, membuat Aluna hanya bisa menghela napas berat. Ibu memang gak bilang secara langsung, tapi menyindir secara halus. Aluna hanya membatin. Sebelum ayah mertuanya pulang, Aluna meminta Azam untuk segera pergi. Aluna hanya tidak ingin semakin melukai perasaannya sendiri dengan mendengar topik pembicaraan soal bayi. Ia benar-benar merasa disudutkan meskipun secara tidak langsung. Beruntung karena Azam juga mengerti hingga ia menuruti keinginan sang istri. Sampai saat di sana ternyata ada keluarga Syafiq yang lain juga. Aluna langsung menemui Alika, sedangkan Azam berbincang dengan yang lainnya. Di kamar, Alika ternyata sedang memakaikan baju pada Hana yang baru selesai mandi. Ponakan Aunti udah cantik ya. Aluna gemas ingin menggendong Hana, tapi ia lebih dulu mengganti pakaian dan mencuci tangan, karena ia dari luar dan debu pasti menempel di bajunya. Alika sangat protektif jika soal anak. Ia sama sekali tidak ingin anaknya sakit, demam atau terkena flu misalnya. Selesai Aluna mandi dan kembali ke kamar, Syafiq datang. Sayang, ayo turun, ada Mas Ardi dan Mbak Maira di bawah, ujar Syafiq. Dahi Alika berkerut. Mereka siapa, Mas? Mas Ardi itu anak dari istri pertamanya Abah, jelas Syafiq. Meskipun tidak satu ibu, tapi Syafiq dan Ardi memiliki hubungan baik. Kiai Abdillah pernah menikah dengan ibunya Ardi dan bercerai. Alika turun menemui kakak ipar yang baru pertama kali ditemuinya itu. Tidak seperti kakak tiri yang ada di sinetron, pikir Alika. Karena Ardi dan Maira begitu baik. Mereka memiliki seorang anak yang sudah remaja. Kini masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Namanya Nathan. Syafiq jarang bertemu dengan keponakannya yang satu ini. Karena selain kesibukan Nathan, juga masih sibuk sekolah. Tapi meskipun jarang bertemu, mereka tetap berkomunikasi. Sebenarnya Ardi dan Maira memberanikan diri datang untuk silaturahmi. Karena sebelumnya hubungan Ardi dan ayahnya itu sedang kurang baik. Itu kenapa ia tidak menghadiri acara pernikahan Syafiq, bahkan tidak datang saat Alika melahirkan. Lain kali ajak juga Nathan ke sini, ujar Syafiq. Insya Allah nanti, soalnya masih sibuk mempersiapkan diri buat Olimpiade, jelas Ardi. Mereka tidak banyak mengobrol, karena Ardi juga sebenarnya baru pulang bekerja, dan hanya mampir sebentar. Mereka berjanji lain kali akan datang lagi bersama dengan Nathan. Nathan itu masih kecil kah, Mas? Tanya Alika setelah Ardi dan Maira pulang. Usianya cuma 2 tahun di bawah kamu, sayang. Mata Alika membuka tidak percaya. Berarti emang aku itu nikah sama om, ledeknya. Om yang meresahkan, kekeh Syafiq. Jantung Maira berpacu 2 kali lipat saat mendapati benda pipi terjatuh dari tas sekolah anak lelakinya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengambil benda yang memiliki garis 2 itu. Bau air seni masih tercium dari benda itu. Jelas jika tespek yang kupegang itu bekas pakai. Mai, mana sarapannya? Suara Ardi berteriak dari dapur. Maira menyimpan benda itu di saku daster. Belum saatnya mengatakan pada Ardi, pikirnya. Bahkan, diri Maira masih berharap jika apa yang ada dalam benaknya hanya kesalahpahaman saja. Aku tadi beresin dulu kamar Nathan, Mas, jelas Maira. Tangannya dengan cekatan menyiapkan makanan untuk suami dan anaknya. Nathan masih berada di kamar mandi. Mai, bonus lembur bulan ini mau Mas kasih buat ibu semuanya. Ibu lagi sakit,
Gak apa-apa kan? Tanyanya sambil menyantap sarapan. Ardi selalu mengatakan pada sang istri untuk apa saja uangnya dipakai. Biasanya Ardi akan memberikan setengah dari bonus lembur untuk ibunya. Sebenarnya Maira tidak pernah mempermasalahkan soal itu, karena Ardi tetap mengutamakan kebutuhannya dan Nathan. Iya mas, Maira hanya menjawab singkat. Kamu sakit? Kok wajahnya pucat gitu? Tanya Ardi. Maira menjawabnya dengan gelenggangan, dengan kepala sambil tersenyum. Mungkin efek tadi terlalu kaget dengan apa yang dilihat. Nathan datang dengan seragam sekolah. Ia hanya berdiri mematung. Duduk nak, sarapan dulu, ajak Maira. Aku belum lapar bu, nanti makan di kantin aja, jawabnya. Ayah bangga sama kamu nak. Kamu bisa mempertahankan juara umum pertama di sekolah selama 2 tahun berturut-turut, tutur Ardi sambil menepuk pelan pundak Nathan. Anak itu memang sangat ulet dan tidak neko-neko. Ia juga tidak seperti anak-anak pada umumnya yang suka jalan-jalan bersama temannya saat weekend. Ia lebih memilih menghabiskan waktunya di rumah. Kadang Maira yang memaksanya untuk pergi bersama teman-temannya yang lain. Tidak ingin anaknya menjadi orang yang punya jiwa introvert. Ya udah, ayo berangkat, ajak Ardi. Ia merangkul pundak Nathan sambil berjalan ke depan. Maira merasa menjadi wanita beruntung karena memiliki suami pengertian seperti Ardi dan anak penurut seperti Nathan. Maira menatap mobil yang membawa suami dan anaknya berjalan menjauh. Tempat kerja Ardi dan sekolah Nathan satu arah. Makanya mereka selalu berangkat bersama. Maira menepuk jidat saat mengingat jika tadi dibuat cemas dengan tespek bergaris 2 itu. Saat Nathan pulang sekolah akan ditanyakan padanya mengenai benda itu. Maira menunggu dengan cemas Nathan pulang. Sudah jam 5 sore, tapi anak itu belum juga pulang. Tidak biasanya Nathan pulang telat. Jikalau pun telat, ia akan mengatakannya pada sang ibu. Maira mencoba menghubunginya, tapi tidak diangkat. Deru suara mobil membuat wanita itu langsung melangkah ke arah pintu dan menyambut kepulangan Ardi. Mencium tangannya dan membawakan tas kerja. Ardi bekerja sebagai staf HRD di salah satu perusahaan swasta. Mana Nathan? Aku udah beliin kado buat dia. Ardi terlihat antusias. Ia mengeluarkan sebuah kotak dari dalam paper bag dan memperlihatkannya pada Maira. Sebuah ponsel dengan logo Apple tergigit itu dalam ponsel impian Nathan. Nathan belum pulang mas. Mungkin ada kelas tambahan, jawab Maira asal. Ia saja tidak tahu di mana Nathan saat ini. Ardi memilih untuk mandi dulu sebelum Nathan datang. Ia juga mengatakan akan mengajak Maira dan Nathan untuk makan malam di luar. Mai! Suara teriakan Ardi membuat Maira berlari menghampirinya. Mata Ardi terbelalak saat melihat Ardi memegang tespek di tangannya. Tespek yang ditemukan di tas Nathan tadi pagi. Kak, kamu hamil, Mai? Tanyanya, senyum merekah di wajahnya. Mungkin ia mengira jika Maira hamil. Memang, Maira dan Ardi sedang program untuk memiliki anak kedua. Mas, aku... Lidah Maira rasanya keluh, tidak sanggup untuk berkata-kata. Aku seneng banget, Ardi berkata sambil memeluk tubuh sang istri dengan erat. Suara Nathan yang mengucapkan salam membuat Maira melepaskan diri dari dekapan Ardi dan menemui anaknya itu. Kena, perkataan Maira terhenti saat melihat wajah Nathan yang lebam dan darah segar terlihat di sudut bibirnya. Kamu kenapa nak? Tanya Maira, cemas sambil memegang wajah sang anak. Nathan tidak berbicara. Ia menunduk. Setetes air mata terjun bebas membuat Maira semakin cemas. Maira langsung memanggil suaminya. Maafin Nathan. Maira dan Ardi terdiam.
menunggu Nathan menyelesaikan ucapannya. Nathan dipukulin sama papa Kaira, ungkapnya. Kamu ada salah apa sampai dipukuli kayak gini? Tanya Ardi. Kaira hamil, jelasnya. Maira menggeleng pelan sambil mengguncang pundak Nathan. Katakan, bukan kamu yang melakukannya kan? Ayahnya Kaira cuma salah paham kan? Tanya Maira bertubi-tubi. Dan selesai teman. Terima kasih telah membaca. Terima kasih ya. Capek. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.